Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juisman dengan NIM 2247549. Hari ini saya akan membahas tentang teori behavioristik. Mari kita simak video ini dengan baik, semoga bermanfaat. Pertama, saya ingin membahas apa itu teori behavioristik. 1. Teori behavioristik adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan perilaku yang dapat diamati serta pengaruh lingkungan. Konsep utama mencakup penguatan positif dan negatif, hukuman, kondisi klasik, dan kondisi operan. Albert Bandura menampakkan konsep modeling di mana individu belajar melalui pengamatan. Teori ini banyak diterapkan dalam pendidikan dan terapi perilaku untuk secara sistematis mengubah perilaku. Berikut adalah tokoh-tokoh penting dalam teori behavioristik. Yang pertama, Johann B. Watson berargumen bahwa psikologi harus fokus pada perilaku yang dapat diukur secara objektif, mengabaikan pikiran atau perasaan subjektif. Ia percaya perilaku adalah hasil interaksi dengan lingkungan dan dapat dipelajari melalui asosiasi stimulus seperti dalam eksperimen Little Albert. Dalam teori behavioristik, penguatan digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan, sementara hukuman mengurangi yang tidak diinginkan. Teori ini diterapkan dalam pendidikan dan terapi perilaku untuk memodifikasi perilaku siswa atau klien. 1. Johann B. Watson teori menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati. Penguatan dan hukuman, contohnya penguatan positif dalam pendidikan seperti memberikan hadiah kepada siswa yang menyelesaikan tugas, atau hukuman dengan memberikan konsekuensi negatif bagi siswa yang berperilaku buruk. Pendekatan sistematis, contoh menggunakan metode ilmiah untuk mengamati dan mengukur perilaku siswa di kelas untuk mengembangkan strategi pengajaran yang efektif. Selanjutnya, tokoh kedua, Edward Thorndike yang berteori mengemukakan hukuman efek. Prinsip yang dikemukakan oleh Edward yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan cenderung diulang, sementara perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan cenderung tidak diulang. Hukuman, contoh seperti meminta siswa tersebut untuk berdiri di luar kelas. Pengalaman negatif ini dapat membuat siswa berhati-hati untuk tidak mengulang perilaku tersebut di masa depan. Penguatan positif, contoh jika seorang siswa mendapatkan pujian setelah menjawab pertanyaan, mereka akan lebih termotivasi untuk menjawab pertanyaan di masa depan. Prinsip utama teori behavioristik. 1. Penguatan positif memberikan hadiah atau penghargaan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Selanjutnya ada penguatan negatif, menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan untuk memperkuat perilaku. 2. Observasi, perilaku yang dapat dipelajari, mengamati dan meniru orang lain yang dikenal sebagai pembelajaran melalui observasi. 3. Umum dan diskriminasi, generalization, perilaku yang dipelajari dapat diterapkan dalam situasi yang mirip. Diskriminasi, siswa belajar membedakan antara situasi yang memerlukan respon yang berbeda. 4.
modeling menggunakan model atau contoh perilaku yang diinginkan untuk diikuti oleh siswa. 5. Tujuan pembelajaran yang jelas. Menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur untuk memudahkan pengukuran kemajuan aplikasi dalam pembelajaran. Latihan terstruktur menggunakan latihan berulang untuk menguatkan keterampilan. Teknik pembelajaran terprogram. Pembelajaran berbasis modul untuk memastikan kemajuan siswa secara individual. Pembelajaran melalui observasi menggunakan video atau demonstrasi untuk model perilaku yang diinginkan. Hubungan dengan perkembangan siswa. 1. Kognitif. Behaviorisme fokus pada perilaku teramatik melalui penguatan dan latihan. Siswa dapat mengingat informasi dalam dan mengembangkan keterampilan berpikir dasar, seperti memindahkan memori dari jangka pendek ke jangka panjang melalui pengulangan. 2. Efektif. Penguatan positif meningkatkan motivasi dan sikap positif siswa. Penerimaan penghargaan membuat siswa merasa lebih baik tentang diri mereka dan meningkatkan keterlibatan dalam pembelajaran. 3. Psikomotor. Behaviorisme efektif dalam mengembangkan keterampilan psikomotor. Latihan berulang dan penguatan membantu siswa menguasai keterampilan fisik seperti dalam olahraga atau seni. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.